Apakah sejarah dari batang gajah ini sendiri hanya berkaitan dengan nama batang atau yang diartikan sebagai bangkai, dan gajah yang diartikan sebagai nama hewan dari gajah, yang jika dirangkai, batang gajah bermakna bangkai dari hewan gajah? Apakah seperti itu sejarahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mengunjungi sebuah tempat yang mana tempat ini menyimpan kesejarahan yang besar bagi adanya peradaban Islam di wilayah Menganti, Gresik. Batang gajah itulah sebutan oleh warga yang ada di seputaran tempat ini. Nama batang gajah sendiri juga diabadikan dengan nama dari desa Batang Gajah sendiri sekarang. Batang gajah yang mana seperti terlihat di depan kita ini teronggok beberapa batu, dan jika dilihat memang menyerupai bentuk dari hewan gajah. Akan tetapi, apakah sejarah dari batang gajah ini sendiri hanya berkaitan dengan nama batang atau yang diartikan sebagai bangkai, dan gajah yang diartikan sebagai nama hewan dari gajah, yang jika dirangkai, batang gajah bermakna bangkai dari hewan gajah? Apakah seperti itu sejarahnya? Baiklah, jika menilik dari sebuah riwayat yang dituliskan berkenaan dengan nama batang gajah ini sendiri, diambil dari sebuah seratan yang dituliskan oleh Raja Giri ke-9, yaitu Sunan Mas, atau lebih umumnya sekarang dikenal dengan nama Pangeran Singonegoro. Di dalam suluk Singonegoro sendiri menuliskan bahwasanya di tempat ini dulu pernah dijadikan tempat untuk bermusyawarah para susuhunan Nawanata Giri Kedaton. Adapun nama susuhunan Nawanata Giri Kedaton sendiri adalah bermakna 9 Dewan Pertimbangan Agung Giri Kedaton. Jika di masa Kerajaan Majapahit, maka Kerajaan Majapahit juga mempunyai Dewan Pertimbangan Agungnya yang bernama Batara Sapta Prabu. Akan tetapi hanya terdiri dari Sapta atau 7 orang Dewan Pertimbangan Agung di Majapahit ketika itu. Adapun keterkaitan antara susuhunan Nawanata Giri Kedaton dengan nama batang gajah sendiri. Batang jika diambil dari nama toponim Jawa kuna, itu bermakna batu. Sedangkan gajah
jika diambil dari nama kuna, adalah sebuah kedudukan yang dipegang atau yang ditempati oleh orang-orang yang mendapatkan kedudukan besar di dalam sebuah kerajaan. Dalam hal ini, nama gajah sendiri adalah pangkat atau kedudukan seseorang ketika itu yang mempunyai kedudukan penting di sebuah kerajaan. Tentunya berkaitan dengan ini adalah kerajaan Giri Kedaton. Karena itulah nama gajah sendiri diabadikan di tempat ini sebagai nama gajah yang bermakna bahwasanya di sini dulu pernah ditempati oleh susunan Nawanata Giri Kedaton atau 9 orang anggota Dewan Pertimbangan Agungnya Giri Kedaton ketika itu. Adapun beliau 9 anggota Dewan Pertimbangan Agung Giri Kedaton ini menempati di batang ini atau di batu ini adalah untuk bermusyawarah dalam menentukan tempat di mana posisi tempat itu akan digunakan sebagai pembangunan kantor dinas pusat kota pemerintahan Giri Kedaton. Rapat di sini dilakukan ketika pada tahun 1494 Masehi, dan setelah disepakati di dalam musyawarah ini yang dipimpin oleh Pangeran Haryapinata, yang mana beliau adalah paman dari Kanjeng Susunan Giri awal sendiri. 9 orang dewan yang ikut dalam musyawarah ini menempati atau duduk di antara batu-batu ini yang melingkar 9 orang, dan yang berada posisi di tengah adalah sang pemimpinnya, yaitu Pangeran Haryapinata. Dalam musyawarah ini disepakatilah bahwasanya tempat yang paling bagus untuk didirikan sebagai kantor pusat kota pemerintahan Giri Kedaton adalah berada di sebelah timur laut dari sebuah tempat yang berdiri bangunan Setra Pamujan, yang mana tempat itu sekarang diabadikan namanya dengan nama Desa Setra. Pada tahun 1494 Masehi, ketika telah dicapai kesepakatan, maka dilaporkanlah kepada Sang Prabu Satmata sebagai Nata Giri Kedaton. Setelah disampaikan oleh 9 anggota Dewan Pertimbangan Agung Giri Kedaton ini, maka disetujui oleh Sang Prabu Satmata. Karena itulah pada tahun 1495 Masehi didirikanlah kantor pusat dinas pemerintahan Giri Kedaton yang berada di timur laut dari Desa Setra, yang kemudian bangsal itu atau tempat dinas itu diberi nama dengan nama Bangsal Sri Menganti. Disinilah tempat para 9 anggota Dewan Pertimbangan Agungnya Giri Kedaton itu capai mufakat dalam menentukan tempat untuk pendirian Bangsal Sri Menganti. Jadi sangat layak tempat ini yang kemudian diberi nama Batang Gajah, yang mana bermakna batu yang pernah diduduki oleh 9 anggota Dewan Pertimbangan Agungnya Giri Kedaton, yang mana beliau 9 orang ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan gajah atau kedudukan yang penting, yang tinggi di kerajaan Giri Kedaton.
Hal ini berkaitan juga dengan nama Giri Gajah atau Batu Gajah yang ada di wilayah barat dari area kompleks makam Giri Kedaton, yang mana di tempat tersebut ada batang gajah atau batu gajah yang menunjukkan bahwa di tempat tersebut adalah tempat dari para gajah-gajahnya Giri Kedaton atau tempat dari para penggede-penggedenya Giri Kedaton ketika itu. Karena itulah diabadikan dengan sebuah monumen dengan nama batang gajah atau batu gajah. Hal yang serupa dengan nama yang ada di tempat ini, yaitu batang gajah atau batu gajah, yang mana maknanya juga sama kaitannya dengan nama yang ada di Giri Gajah Kerajaan Giri Kedaton. Maka sangat layak sekali jika tempat ini dijadikan sebagai tempat yang bersejarah, sebagai monumen pertama kali dicapainya kesepakatan untuk menentukan tempat berdirinya bangsa Sri sebagai kantor dinas pusat kota pemerintahan Giri Kedaton. Disinilah awal mula tercetusnya sebuah pemerintahan besar Giri Kedaton dengan penentuan lokasi dan letak tempat berdirinya bangsa Sri. Semoga tempat ini tetap dilestarikan sebagai cagar budaya, di mana letak dari posisi batang gajah inilah yang menjadi peradaban besarnya pemerintahan kota Giri Kedaton, yang mana peran dari susunan Nawanata Giri Kedaton sendirilah yang akhirnya menjadikan sebuah monumen besar dalam keberadaan bangsal Sri Menganti yang menjadi pusat kota pemerintahannya Giri Kedaton. Semoga ada kesadaran dari warga yang mengabadikan nama desa ini dengan nama Batang Gajah yang berada di depan saya ini, untuk tetap bisa merawatnya sebagai tapak jejak sejarah akan kebesaran Giri Kedaton dan sebagai tempat napak tilas adanya 9 Dewan Pertimbangan Agung yang pernah berada di tempat ini. Adapun 9 orang anggota Dewan Pertimbangan Agung yang berada di sini adalah keluarga-keluarga dari Sang Prabu Satmata sendiri, termasuk adalah putra-putra beliau, paman-paman beliau, dan juga keluarga dekat dari beliau yang pernah menempati di Batang Gajah. Adapun 9 anggota Dewan Pertimbangan Agung, yang pertama adalah dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Pangeran Haryopinati, yang kemudian setelah berdirinya bangsal Sri Menganti tersebut, beliau diangkat sebagai seorang Adipati Giri Kedaton pertama di Beraya Selatan dengan gelar Adipati Menganti. Dan karena beliau Pangeran Haryopinati juga mengajarkan ilmu agama dan yang menjadi koordinator untuk penyebaran dakwah Islam di bangsa Sri Menganti, juga beliau mengajarkan torekoh syaporiah, torekohnya Sang Prabu Satmata. Maka oleh Sang Prabu Satmata beliau diberi gelar dengan nama Syekh, yang berarti adalah seorang guru agama dan guru torekoh. Karena itulah
Kemudian beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Menganti. Adapun keberadaan dari kediaman dari Syekh Menganti sendiri adalah berada di barat dari bangsal Sri Menganti yang dulunya berada di sebuah tempat yang bernama Wana Lungit, yang kemudian Wana Lungit tersebut setelah para warganya yang berada di tempat tersebut, ya, termasuk nama dari Pangeran Suryokusumo dan juga Aryo Tejo. Pangeran Suryokusumo sendiri adalah seorang keturunan dari seorang rekrian patih di Majapahit ketika itu, yaitu putra dari Empu Nala. Dan kemudian ketika adanya agresi penyerangan dari patih udara, ya, seorang patihnya dari Raja Dihara Wijaya ketika itu melakukan penyerangan ke Majapahit di masa Sang Prabu Kartapus, maka beliau, Pangeran Suryokusumo dan juga Aryo Tejo yang menjadi pandeglang dan juga beberapa keluarga Kedaton Majapahit akhirnya mengungsi dari Majapahit menuju ke sebuah tempat, yaitu di Wana Lungit. Dan juga beberapa warga yang lainnya banyak juga yang mengungsi dari Majapahit menuju ke wilayah utara dari Kaliperantas dan menempati di beberapa tempat di daerah tersebut, termasuk juga mendirikan sebuah setra Pamujan yang ada di wilayah tersebut, termasuk Setra Mengarik yang ada di wilayah sekarang yang diberi nama dengan Desa Setra. Keberadaan Pangeran Suryokusumo dan juga Aryo Tejo, ya, yang ada di Wana Lungit, beliau yang menjadi peradaban pertama di tempat tersebut dengan mendirikan suatu padukuhan dan juga mendirikan suatu markas yang ada di Wana Lungit. Ketika datangnya ekspedisi Islam ini, yang kemudian datangnya Pangeran Harya Pinapih ketika melakukan dakwah Islamiyah di tempat tersebut, maka ketika Pangeran Suryokusumo, Aryo Tejo dan juga para warganya sudah berhasil diislamkan dan memeluk agama Islam, maka di tempat ini berada di Wana Lungit sebelah utara, dibabatlah suatu tempat tersebut dan digunakan sebagai kerajaan atau keraton, sebagai kediaman dari sang Pangeran Harya Pinapih, yaitu Adipati pertama Giri Keraton di wilayah selatan atau di wilayah Menganti, dan dijadikan kediaman dengan nama kerajaan. Dan beliau lebih dikenal di tempat tersebut dengan nama Syekh Menganti. Kemudian Pangeran Suryokusumo dan Aryo Tejo diperintahkan untuk merubah tempat yang dulu dijadikan markasnya yang berada di Wana Lungit sebelah selatan, karena tempat tersebut dulunya dijadikan markas oleh Pangeran Suryokusumo dan juga Aryo Tejo, ya, untuk jadi tempat berkumpulnya orang-orang ketika itu di tempat tersebut. Kemudian beliau diperintahkan oleh Pangeran Harya Pinapih atau Syekh Menganti untuk merubah markas tersebut menjadi suatu tempat yang bisa bermanfaat bagi warga dusun Wana Lungit. Maka dirubahlah tempat tersebut, dan atas perintah dari Syekh Menganti, tempat tersebut digunakan sebagai tempat untuk pertanian dan juga sebagai tempat untuk memelihara binatang-binatang peliharaan yang ada di tempat tersebut, termasuk kuda dan yang lainnya. Maka tempat tersebut kemudian diberi nama dengan nama Wonogoyo.
Kemudian Pangeran Suryakusumo dan juga Aryo Tejo diberitakan untuk tinggal di tempat tersebut dan mengelola di wilayah tersebut. Adapun wilayah Wonokoyo sendiri, bangunan perbatasannya berada di sebelah selatan, yang batas tersebut diberi nama Bibis. Karena itulah jika di selatan atau di selatan dari Wonokoyo ada nama tempat ataupun desa yang bernama Bibis, itu adalah batas wilayah yang digunakan sebagai tempat batas dari Wanakaya atau Wonokoyo. Disitulah rekan-rekan peradaban yang dimulai dari berawalnya batang gajah ini sebagai tonggak, sebagai sejarah di mana awal peradaban besaran pemerintahan Giri Kedaton dimulai dari tempat ini hingga bisa mencapai kemakmuran yang ada di wilayah nanti ini dengan ditempatkannya para ulama-ulama yang ada di wilayah Menganti ini sebagai pengajar, pendidik, dan penyebar agama Islam. Maka saya berharap semoga tempat ini tetap bisa dilestarikan, karena tempat ini adalah tempat monumen bersejarah akan berdirinya pusat kota pemerintahan Giri Kedaton, yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan nama Bangsal Sri Menganti, dan Bangsal itu sendiri sekarang menjadi nama desa dengan nama Desa Bongso. Baiklah rekan-rekan, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga sejarah yang saya berikan ini bisa menjadi narasi untuk kesejarahan adanya Batang Gajah ini yang berhubungan dengan nama desa Batang Gajah. Maka tempat ini juga lah yang menjadi sejarah besar dari desa Batang Gajah, dan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi sejarah bagi warga desa Batang Gajah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Semoga jawaban dari request rekan-rekan ini bisa cukup memuaskan bagi rekan-rekan. Jika ada yang belum puas, maka mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Salam Sarkup Indonesia Barokah. Salam Sarkup Nusantara. Salam satu nisan, salam pasituturan Macan Abang, Wangsa Giri Kedaton. Dan dari kami, salam lestarikan budaya peninggalan leluhur Giri Kedaton. Salam Yayasan Nawanata Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.